Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, nikmatnya, dan kesempatannya sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan online hari ini. Salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat, kita insya Allah dapat mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan saya Rahayudi Putri dengan NIM 210531100 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Pada tampilan hari ini, kami akan membahas materi yaitu menganalisis konsep dasar akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Restia Ayangsa dengan NIM 210531102. Kemudian yang kedua, Arif Dwi Afrizal dengan NIM 210531128. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama, bukti terverifikasi dan objektif. Yang kedua, asumsi dasar akuntansi. Yang ketiga, substansi daripada bentuk. Yang keempat, pengakuan hak milik pribadi. Yang kelima, keanekaragaman akuntansi antar entitas. Yang keenam, konservatisme. Dan yang ketujuh, manfaat konsep dasar. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi pertama yang saya bacakan sendiri. Yang pertama yaitu bukti terverifikasi dan objektif. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti yang kuat ialah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran suatu pernyataan. Bukti terverifikasi ini adalah bukti yang mempunyai sifat tertentu, sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembuktian kebenaran suatu pernyataan. Objektif adalah berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Akuntansi bukan ilmu yang pasti, sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relatif dan faktor akuntansi tidak akan selalu bersifat objektif dan dapat diverifikasi secara tuntas. Oleh karena itu, konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi ini adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan faktor, bukan objektivitas mutlak. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka panjang dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Dalam jangka panjang ada risiko dan konsep objektivitas relatif, yaitu bahwa perlakuan akuntansi atas dasar bukti yang tersedia sekarang menjadi tidak sesuai dengan keadaan dan fakta pada periode yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar bukti, terverifikasi, dan objektif dalam akuntansi mengandung elemen variabilitas sehingga tiap bukti mempunyai tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas bukti yang paling tinggi pada keadaan tertentu adalah yang terbaik, asalkan tujuan untuk memperoleh tingkat objektivitas yang tinggi tersebut tidak bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Selanjutnya yaitu asumsi dasar akuntansi. Akuntansi adalah tulang punggung yang memungkinkan perusahaan berjalan dengan lancar. Namun, sebelum memasuki dunia akuntansi, ada prinsip-prinsip dasar yang perlu kita pahami, dan itulah yang dimaksud dengan asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembuktian bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Hal itu adalah struktur dasar bagaimana transaksi harus dicatat. Berikut ada beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memilih konsep yang relevan. Yang pertama yaitu kontinuitas usaha. Kontinuitas usaha ini
hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam perusahaan tertentu setelah semata-mata asumsi dan kenyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu periode 1 tahun. Akuntansi menganggap bahwa 1 tahun ini adalah periode waktu yang tepat untuk pelaporan. Waktu 1 tahun ini dianggap tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Kemudian yang ketiga yaitu kos sebagai bahan olahan. Bahan olah akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa cost faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Kemudian yang keempat yaitu pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Struktur akuntansi yang berjalan sekarang ini dilandasi oleh struktur masyarakat dan pemerintahan yang mengakui hak milik pribadi. Dengan pengakuan hak milik pribadi ini, suatu perlindungan harus diberikan kepada mereka yang memiliki hak atas kekayaan. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi atas suatu entitas ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesalahan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Baik, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Restia Ayangsa. Kepada Restia Ayangsa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai substansi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat rekayasa atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomi suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya. Meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda. Sebagai contoh, suatu perusahaan perseorangan, walaupun secara yuridis bukan merupakan suatu badan usaha, akuntansi tetap dapat memperlakukannya sebagai badan usaha. Akuntansi tetap dapat memperlakukannya sebagai badan usaha. Sewa guna yang secara yuridis merupakan sewa menyewa biasa. Kalau kontrak tersebut memenuhi kriteria tertentu, kontrak tersebut harus dianggap sebagai pembelian sehingga nilai kontrak harus dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomi atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan. Struktur akuntansi yang berjalan sekarang ini dilandasi oleh masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Dengan pengakuan hak milik pribadi ini, suatu perlindungan harus diberikan kepada mereka yang memiliki hak atas suatu kekayaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, beberapa kekayaan di Indonesia tidak dapat dimiliki secara pribadi, yaitu kekayaan alam yang banyak. Selanjutnya yaitu keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan kesatuan usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Sekian materi dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Restia Ayangsa.
Selanjutnya, pemaparan materi 2 poin terakhir akan dibacakan oleh Arif Dwi Afrizal. Kepada Arif, dipersilakan. Konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran mazhab dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Ilustrasi berikut memberikan gambaran apa yang disebut sikap konservatif. Seseorang yang akan pergi ke kantor harus memutuskan untuk membawa payung atau tidak sementara. Cuaca mendung sekali dan memungkinkan akan turun hujan. Ketidakpastian di sini adalah hujan atau tidak hujan yang merupakan munculan ketidakpastian tersebut. Membawa payung dianggap terlalu repot, sementara hujan tidak disukai oleh orang tersebut. Mungkin karena mudah masuk angin. Kalau dia membawa payung dan ternyata tidak jadi hujan, dia merasa repot. Kalau dia tidak membawa payung dan ternyata hujan ternyata hujan, dia menghadapi risiko sakit. Kalau dia memutuskan untuk membawa payung karena munculan hujan yang dia pilih sebagai dasar keputusan, dia bersikap konservatif. Sebaliknya, kalau dia tidak membawa payung dengan risiko kehujanan atau mengharapkan tidak hujan dan bersikap optimistik. Konservatisme merupakan konsep dasar yang menjadi landasan penentuan perlakuan akuntansi dalam kondisi ketidakpastian. Secara umum, akuntansi menghadapi pilihan untuk mengakui pendapatan laba atau rugi yang kepastiannya bergantung pada keadaan di masa datang. Karena menganut konservatisme, akuntansi pada umumnya segera mengakui rugi tetapi menunda pengakuan pendapatan laba. Selanjutnya, materi manfaat konsep dasar. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat prakayasan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Konsep dasar secara implisitif melekat pada tiap penalaran dalam merekayasa akuntansi. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak selalu dapat diuji, tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Oke, baiklah, sekian dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.